Hadirin wal hadir rahimakumullah, melanjutkan daripada kajian kita dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif hafizahullah wa ra'ahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Radhiyallahu ankum. Wujubu talabal ilm. Al-awwal qala alaihi salatu wassalam utlubul ilma walau bisin. Di sini menerangkan yaitu tentang kewajiban mencari ilmu. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Carilah oleh kalian ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Tatimmatuhu fa inna talabal ilmi fariidatan ala kulli muslim. Adapun hadis ini sebagai penyempurna dari hadis sebelumnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan sesungguhnya mencari ilmu adalah satu kewajiban bagi setiap muslim. Qala Sayyiduna Al-Qutbu Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu, sahibur ratib, berkata, "As-sin iklim ba'idu min ab'adil mawadi' qalilun minan nasi ma yasilu ilaihi li bu'dihi." Al-Imam Sahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyatakan, as-sin yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah iklimun ba'idun min ab'adil mawadi', yaitu satu tempat yang jauh dari tempat yang paling jauh dan sedikit dari manusia yang bisa sampai ke tempat itu karena jauhnya. Tapi ya, sebagian ulama menyatakan yang dimaksud sin di situ adalah ya negeri Cina, karena negeri Cina itu ya sementara agak jauh. Ya, ketika itu orang-orang Jaziratul Arab untuk bisa sampai ke sana itu ya melewati beberapa ya gurun pasir, padang pasir, gunung, bahkan melintasi lautan. Fa idza wajaba 'alal muslim ayatlubal ilma in kana fi hadzal mahal. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, memerintahkan untuk kita mencari ilmu sampai ke negeri Cina atau ke negeri yang begitu jauhnya. Kalau seandainya di sana ada ilmu, maka wajib untuk kita mencari ilmu sampai ke sana. Fa idza wajaba 'alal muslim ayatlubal ilma wa in kana fi hadzal mahal. Maka apabila diwajibkan bagi seorang muslim untuk mencari ilmu, wa in kana fi hadzal mahalil ba'id, walaupun ya, tempat adanya ilmu itu jauh, fa kaifa la yajibu alaihi idz kana bainal ulama wa la yulhiquhu fi talabatin katsiratun mu'natin wala masyaqqatun katsirah. Bagaimana tidak wajib baginya apabila ya kalau jauh saja diwajibkan, apalagi yang dekat dengan ulama. Ya, hidupnya, tinggalnya dekat dengan ulama, ustadz banyak. Wala yulhiquhu fi talabihi katsirun mu'natin wala masyaqqatin katsirah. Kemudian tidak mengikuti untuk mencari ilmu ya, kebanyakan ya urusan atau masyaqqah ya, katsirah ya, kesulitan untuk mencapai satu tempat atau tempat yang mana memungkinkan untuk seseorang untuk mencari ilmu. Jadi intinya ya kalau ke negeri Cina saja sudah wajib ya, walaupun jauh, walaupun sulit untuk kita ya, sampai ke sana, apalagi ya, yang dekat ya, seperti kita tinggal di Indonesia, alhamdulillah ya, ulama banyak, ustadz banyak, majlis banyak, sudah pasti wajib. Dan tidak ada kesulitan untuk kita sampai ke tempat majlis, nggak ada kesulitan, jalan kaki sampai ya. Terkadang kita nggak perlu bawa bekal banyak-banyak. Kalau orang dulu itu jaraknya jauh, bahkan berkilometer ya, bahkan berhari-hari, berminggu-minggu untuk mencapai perjalanan yang jauh. Kita bisa bayangkan Al-Imam Bukhari ya, untuk mengambil hadis saja dari negeri Bukhara, dari Rusia sampai ke Basra, sampai ke Irak, bermalam-malam, berminggu-minggu perjalanan, jalan kaki. Imam Bukhari itu jalan kaki. Sampai di Basra pun nggak langsung dapat ilmu hadis, enggak. Ya, karena di Basra sendiri, di negeri Irak sendiri itu banyak ahli-ahli hadis.
Gak segampang itu Al-Imam Bukhari bisa mendapat hadis dari ulama-ulama Basrah. Bahkan dinyatakan diriwayatkan Imam Bukhari itu ketika ingin mendapatkan hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Basrah, itu ulama-ulama Basrah pun memberikan ujian-ujian dengan tes. Dilihat dulu Imam Bukhari ini bagaimana, dilatih dulu. Sampai dalam riwayat dinyatakan ulama Basrah itu menyiapkan 100 hadis yang mana riwayatnya dibolak-balik 100 hadis. Kemudian perawinya dibolak-balik, matannya pun dibolak-balik. Sampai-sampai Imam Bukhari dengan kepintaran beliau, dengan kejeniusan beliau, akal yang beliau miliki luar biasa, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga 100 hadis itu bisa dibetulin. Sanadnya dibetulin lagi, perawinya dibetulin lagi, rawinya, matanya dibetulin lagi, sehingga ulama-ulama Basrah pun mengakui bahwasanya Imam Bukhari ini memang luar biasa. Luar biasa. Jadilah kitab Sahih Bukhari, kitab yang tidak diragukan lagi. Ini Imam Bukhari melakukan perjalanan yang sangat jauh. Dan banyak lagi ulama-ulama kita yang mana mereka mencari ilmu sampai kaki mereka bengkak, sampai mereka menghadapi berbagai macam rintangan, halangan. Alhamdulillah kita nggak sampai segitu. Jangan kita kira ulama, wali itu, orang-orang besar itu mereka gampang, mudah untuk mencari ilmu. Enggak, mereka melewati berbagai macam kesulitan. Bahkan mereka ada yang nggak makan, nggak minum demi untuk mencari ilmu. Karena ilmu itu di atas segalanya. Ilmu adalah sangat mulia, anugerah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jarak itu bukan menjadi penghalang untuk kita menuntut ilmu. Terkadang orang karena jaraknya jauh dari rumah. Padahal cuman bensin juga paling 10.000, kadang-kadang nggak habis 1 liter. Padahal kalau jalan juga nikmat, sehat, harokah barokah. Kadang-kadang cuman beda berapa rumah nggak mau hadir majlis, ya Allah, rugi. Padahal kewajiban untuk menuntut ilmu walaupun jauh, kata Nabi SAW, ini deket nggak ditoleh, nggak dihadiri. Mungkin saja ya Allah belum menghendaki. Mungkin saja hati mereka tertutup. Dengan banyaknya maksiat, jarangnya istighfar, sehingga walaupun majlisnya di sebelah rumah kayak nggak peduli. Terkadang ada sebagiannya yang merasa terganggu, telinganya panas dengar zikir, telinganya panas dengar sholawat. Masya Allah nih, taballahu ala qulubihim, Allah udah stempel hatinya, repot nih. Dikhawatirkan nanti wafatnya su'ul khatimah. Orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita hidup di tempat yang mana ilmu banyak. Kita tinggal di mana warisan Nabi SAW kita bisa dapati. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu jangan kita sia-siakan untuk mencari ilmu. Dan kalaupun ada ilmu yang lebih bagus lagi di satu tempat, kita datangi. Bismillah. Yang kita lihat adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan al-manhajus sawi. Atsani hifdzul Qur'an fardun kifayah wa qila sunnatun wa ta'allamul ilma fardu ainin fa idza ta'arada quddima ilmu aw ma hadza ma'nahu. Kemudian yang kedua, kewajiban untuk mencari ilmu di antaranya adalah hifdzul Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Fardu kifayah, hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah apabila satu orang melakukan di satu tempat, maka gugur yang lainnya. Itu fardu kifayah. Tapi ketika satu tempat, satu kota atau satu daerah tidak ada yang hafal Quran satu orang pun, maka semuanya berdosa. Sebagaimana kita mengurus janazah. Mengurus janazah itu adalah fardu kifayah. Sebagian yang melaksanakan, maka yang sebagiannya lagi tidak melaksanakan, gugur, nggak dosa. Kita bisa perhatikan saja wilayah kita, kira-kira ada nggak yang hafal Quran. Kalau nggak ada satu pun yang hafal Al-Quran, maka semuanya dosa. Fardu kifayah. Wagila sunnah. Sebagian menyatakan ulama hukumnya sunnah untuk menghafal Al-Quran. Kalau sekarang ini jarang sekali, karena Al-Quran dianggap asing. Boro-boro mau ngapalin, baca aja kagak
Nah, kadang-kadang anak-anak ya bacanya udah sampai juz amma, habis juz amma udah. Nanti tumbuh gede dewasa, dicekokin dengan ilmu-ilmu yang lain, ya, dengan hafiznya, dengan ini juz ammanya hilang. Ya, cuman TPA-nya doang, kenang-kenangannya cuman foto TPA. Habis itu udah nggak tahu lagi, wallahu alam. Padahal itu anak punya kejeniusan, padahal anak itu punya kepintaran menghafal Al-Quran. Seharusnya orang tua itu ya memberikan jalan, pesantrenin kek, ya. Kasih, ya, kalau memang anak itu ada bakat untuk menghafal Al-Quran, pesantren kan. Banyak sekarang pesantren tahfidzul Quran, syukur-syukur dapat beasiswa. Ya, ringan biaya. Anak jadi pintar. Wa ta'allamul ilmi fardu ain fa idza ta'arada quddimal ilmu aw ma hadza ma'nahu. Dan mempelajari ilmu agama adalah hukumnya fardu ain. Ini kelasnya lebih di atas untuk menghafal Al-Quran. Kalau menghafal Al-Quran saja itu hukumnya fardu kifayah, maka mengaji ilmu agama, memahami ilmu syariat Nabi SAW adalah hukumnya fardu ain. Kalau yang menghafal Al-Quran satu kampung cuma satu orang, yang lain nggak kena dosa. Tapi kalau mengaji ilmu, menuntut ilmu itu secara individual, ya, masing-masing. Dalam rumah tangga ada 10 orang, semuanya nggak ngaji, semuanya bahlul, semuanya bego, semuanya bodoh tentang ilmu agama, maka 10 orang itu berdosa semua, ya. Maka 10 orang tadi berdosa semua. Fa idza ta'arada quddimal ilmu. Nah, apabila berbenturan, artinya ketika seseorang ingin menghafal Al-Quran, tapi di situ dia diwajibkan juga untuk menuntut ilmu agama, maka didahulukanlah daripada ketimbang dia memilih Al-Quran, maka harus dia memahami ilmu. Artinya belajar ilmu dulu. Ketika berbarengan antara menghafal Al-Quran, ya mungkin ada ya orang yang istilahnya itu cenderung untuk menghafal Al-Quran. Nah, kemudian ada waktu lagi dia untuk mengaji ilmu, sehingga dengan menghafal Al-Quran dia sulit untuk belajar ilmu, memahami kitab fikih, memahami kitab tauhid, belajar tentang sholat, belajar tentang berbagai macam, ya, dalam ilmu agama, sehingga nanti bisa menghalangi daripada hafal Al-Qurannya. Jadi dia belajar dulu deh. Quddimal ilmu, tetap didahulukan ilmu, belajar ilmu dulu. Nanti ilmu yang dia sudah dapat, udah dia pahami, udah cukup, barulah dia menghafal Al-Quran. Karena di akhir zaman sekarang ini banyak orang paham Al-Quran, hafal Al-Quran, tapi nggak mengerti isinya. Banyak sekarang. Bahkan terkadang-kadang hanya untuk memamerkan suara yang bagus. Ya, terkadang orang yang hafizul Quran ya belum tentu. Ya, bahkan Nabi SAW pun mengisyaratkan di akhir zaman nanti ya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran tapi ingkar dengan syariat Al-Quran. Banyak orang-orang yang hafal Al-Quran seakan-akan dia paham dengan Al-Quran, tapi dia mengkafirkan muslim, ya, membid'ahkan maulid, ya, mengharamkan tahlil. Itu orang-orang yang ya seakan-akan mereka hafal Al-Quran, sedikit-sedikit mengeluarkan dalil Al-Qurannya begini, Al-Qurannya begini, tapi tanpa didasari dengan ilmu agama, sehingga dengan hawa nafsunya dia mentafsirkan Al-Quran. Itu akhir zaman. Ya, sekarang ini banyak sekali. Ya, orang ya seperti kita lihat di luar itu, ISIS itu semua mereka pegangnya Al-Quran, hafal Al-Quran. Tapi ketika ada sekelompok yang tidak ikut cara mereka anggap kafir. Mereka anggap halal darah, sehingga mereka bom, mereka bunuh, mereka pancung, ya, mereka tembak. Ya. Padahal mereka Al-Quran. Bacaan takbir itu selalu dikumandangkan mereka ketika mereka mau nembak itu Allahu Akbar. Ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hakikatnya mereka tidak memahami apa yang dibawakan oleh Nabi SAW. Makanya dengan ilmu, ya, orang belajar dengan ilmu, dia insya Allah akan memahami apa yang di dalam Al-Quran. Ketimbang dia menghafal Al-Quran tetapi dia tidak mempunyai ilmu Al-Quran, maka ya sia-sia saja. Ya. Makanya orang yang setelah menghafal Al-Quran, dikhususkan dia takhusus tentang ilmu Al-Quran. Kemudian dia belajar ilmu-ilmu yang lainnya, ada tafsirnya, tafsir Jalalain, tafsir Shawi, Ibn Katsir, banyak tafsir-tafsir yang lain yang bisa membekali dia untuk memahami isi Al-Quran.
Kemudian kewajiban daripada mencari ilmu agama. Qala Sayyiduna al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi wa rubama izdama ba'dul juhal ahlal ilmi wa majalisal ilmi ulama'i khaufan ayyarifa ma yalzamuhu al-amalu bih. Berkata al-Imam Sahibur Ratib al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, terkadang sebagian orang-orang yang bodoh menjauhi orang-orang yang berilmu dan menjauhi majlis-majlis ulama. Kenapa? Karena khaufan ayya'rifa ma yalzamu, mereka takut ketika mereka mengetahui apa yang wajib untuk mereka, al-amalu bih, melaksanakan ibadah. Jadi sebagian banyak ya, bukan karena mereka nggak ada waktu untuk menghadiri majlis, bukan mereka tidak mau mendekati orang-orang yang berilmu, tapi mereka merasa takut ketika mereka tahu hukum agama, satu beban untuk mereka melaksanakan agama tersebut. Seperti orang yang biasa melakukan perbuatan haram, mending nggak tahu, jadi mereka jalan terus haramnya. Ketika mereka berteman dengan orang yang pinter, orang yang alim atau majelis ulama, begitu tahu jadi seakan-akan penghalang. Apalagi orang yang cari fulusnya dengan cara haram, banyak sekarang. Ada pelaku-pelaku haram tersebut, mereka hanya dekat ya sekedar tameng saja. Kalau sekarang banyak nih ya, al-aghniya, orang-orang yang kaya yang mencari harta yang dengan tidak halal, mereka dekat dengan ulama hanya untuk selfie doang ya. Mereka bikin acara di rumahnya, dipanggil ulama ya, ulamanya ulama wallahu alam juga ya, kadang-kadang casingnya doang sekarang ya. Apalagi ada ulama tunduk sama orang kaya ya, repot udah urusannya ya. Ini ulama-ulama dunia semua, ulama-ulama akhir zaman ya. Tapi ketika mereka dikasih tahu tentang hukum halal, hukum haram, mana yang wajib, mana yang tidak wajib, mereka tidak menghiraukan. Maka ini menjadi satu beban ketakutan ketika mereka mengetahui oh itu nggak boleh, oh itu haram ya. Seperti orang-orang yang pebisnis ya, orang-orang yang punya harta, orang yang punya perdagangan ya. Ketika mereka mengetahui hukum zakat, maka ketakutan untuk mereka ya. Ketika mereka tahu oh zakatnya begini ya, mengeluarkannya 2,5%, seakan-akan menghilangkan sebagian dari harta. Yang penting gak usah tahu bab zakat. Nah ini sebagian dari orang-orang yang bodoh, orang-orang yang bahlul. Yadhunnu anna dzalika uzrun lahu, dan mereka mengira bahwasanya itu uzur untuk mereka. Uzur, aneh sibuk ya, meeting terus di kantor ya, pulang macet ya, nyampe rumah capek, anak pengen begini, anak pengen begitu, istri pengen begini, ingin begitu, sehingga ya nggak bisa hadir majlis. Saya ini uzur, Allah Maha Pengampun. Ya memang Allah Maha Pengampun, entenya aja bahlul dia husnuzon sama Allah ya, Allah Maha Pengampun, saya ini maksiat terus walaupun nggak sholat, walaupun ini yang penting saya sholat. Nah ini omongan orang-orang yang bahlul ya, yang penting saya sholat daripada inti nggak sholat ya. Tapi kalau sholatnya salah terus, bagaimana mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Justru sholatnya itu menjadikan dia dosa. Wa hayhata innama dzalika yaziduhu tasdidan wa mutalibatan, dan lebih jauh lagi ya, innama dzalika yaziduhu tasdidan wa mutalibatan ya, sesungguhnya itu menambahkan beban untuk mereka, tasdidan ya, seakan-akan ditekankan untuk mereka, wa mutalibatan, penuntutan untuk mereka ya. Jadi sekiranya mereka hadir di majlis tahu dengan hukum agama, mereka harus melakukan. Nah ini menjadi beban untuk mereka, li'annahu arada an ahkamillahi ilman wa amalan fahuwa asyaddu, sesungguhnya yang berpaling dari hukum-hukum Allah ya, secara ilmu dan amal, maka itu lebih dahsyat. Wa ghayatul uzri fi asya'i takunu liman rubbiya bil badiyah wa fi bu'di anil Islam. Jadi nggak ada alasan, orang tetap wajib untuk menghadiri majlis, orang tetap wajib untuk mencari ilmu agama. Jangan sampai kita mengira ilmu agama, ilmu syariat, hukum-hukum Allah itu satu penghalang untuk kita menghasilkan harta duniawiyah kita. Bahkan Nabi SAW dalam hadisnya menyampaikan, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan ilmu dunia, maka hendaknya dia dengan
Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Orang yang pengen akhirat ya dengan ilmu. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunianya bagus, akhiratnya bagus, ya tetap dengan ilmu. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang kaya yang berilmu. Jadilah pedagang yang berilmu, sehingga kita tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu ini haram, ini halal. Tanya, kalau kita mau dagang ya kita tanya dulu. Ya, dagang menurut agama Islam itu seperti apa? Kalau kita mau jadi karyawan ya di satu pabrik atau di satu kantor, kita tanya dulu. Ya, kita belajar dulu bagaimana menjadi karyawan yang terbaik menurut agama. Sehingga apa yang kita miliki dunia itu hasilnya apa? Nilainya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki kita bisa rezeki yang halal, sehingga hidup kita berkah dunia akhirat. Wa ghayatul udri fi asya'a takunu liman rubiya fil badiyah wa fi bu'di 'anil Islam. Dan adapun puncaknya udzur, artinya yang memang dinyatakan udzur dalam sesuatu, takunu liman rubiya fil badiyah, orang yang tinggal di pelosok, kampung yang terpencil, wa fi bu'di ahli 'anil Islam, dan jauh daripada penduduk Islam. Wa man huwa muslimun wa abahu muslimuna anna lahu udrun. Jadi secara uzur itu ketika orang yang tinggalnya jauh di atas bukit, mungkin ulama nggak memungkinkan untuk dia untuk mencari ilmu, mungkin uzur. Itu di zaman dahulu sebenarnya. Kalau sekarang ini nggak ada uzur untuk orang meninggalkan majelis ilmu atau tidak kenal dengan ilmu agama. Nggak ada uzur. Uzur syar'i nggak ada maaf, nggak ada ampun, nggak ada toleran ketika orang menyatakan dia berhalangan untuk mencari ilmu. Wajib. Selagi dia tidak memahami ilmu agama, maka dosa. Setiap hari dosa, karena hukumnya wajib, fardu ain. Fardu ain. Apalagi dihitung usianya. Dari sejak baliknya umur 17 tahun sampai 60 tahun nggak pernah ngaji, nggak pernah tahu, ya hitung aja dosa inti banyak. Nah, ini bahaya. Yang dinyatakan uzur ketika memang nggak ada sama sekali, ya mungkin saja ada orang Islam lahir di satu tempat yang mana tempat itu nggak ada orang Muslim, jaraknya jauh, sedangkan dia nggak punya harta untuk mencari ilmu, nggak ada bekal. Atau ada orang yang terlahir Muslim tinggal di mana, kutub utara itu ya, salju, ya mau belajar sama siapa, paling lihatnya pinguin doang ya, pinguin beruang kutub gitu ya, mau belajar kayak bagaimana mereka hidup, ya mungkin ya mereka terlepas daripada hukum syariat karena nggak memungkinkan untuk mereka. Ya, bertahan hidup aja udah alhamdulillah. Jadi nggak ada udzur ya untuk seseorang muslim meninggalkan pengajian, meninggalkan majelis ilmu. Wa man huwa muslimun, dan siapa orang dia muslim, wa abauhu muslimuna, bapak ibunya muslim, kakek uyutnya muslim, anna lahu udzrah, maka tidaklah bagi mereka itu udzur. Ya percuma mengaku muslim, ya kecilnya diakekahin, ya kecilnya dimarhabain, pas gedenya nggak mencari ilmu, nggak ada udzur. Bapaknya Islam, ya ibunya Islam, ya dia harus mencari tentang ilmu Islam, nggak ada udzur. Dia bisa mendapatkan ilmunya dari bapaknya atau dari ibunya. Kalau seandainya orang tuanya tadi memiliki agama, kalau enggak ya mungkin sanak saudara daripada bapaknya atau ibunya yang mengenal agama Islam, dia cari. Ya, dia cari, enggak ada udzur. Yaftaridu 'alal muslim talabul ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kana. Kemudian yang keempat di sini difardukan bagi seorang muslim untuk menuntut ilmu ma yaqa'u lahu, yang terjadi untuknya fi hali, dalam keadaannya, fi ayyi halin kana, dan dalam keadaan kapanpun, fa innahu labud lahu minas shalah, maka hukumnya wajib bagi dia, seperti diantaranya hukum sholat. Kita sholat 5 waktu, maka di situ wajib kita memahami hukum sholat 5 waktu, karena setiap hari kita sholat 5 waktu. Ya kalau puasa mungkin bulan Ramadan, maka wajibnya ya nanti menjelang kita hendak puasa. Makanya majlis-majlis biasanya umumnya, ya kebiasaan dari salafun saleh,
kalau menjelang puasa itu biasanya buka bab puasa. Ya, kalau sekarang kita buka bab puasa ya lupa lagi nanti pas puasanya. Ya. Ketika seseorang itu melaksanakan ibadah bertepatan dengan saat itu, maka di situ diwajibkan seperti sholat. Kalau sholat ini 5 waktu. Ya, kita bisa tanyakan ya kepada diri kita masing-masing, bagian mana di mana bab sholat yang kita tidak pahami, maka kita pelajari. Ya, rukuknya kita yang belum bisa baca Fatihah benar, belajar baca Fatihah. Ya. Wajib-wajibnya sholat, fardu-fardunya sholat, yang membatalkan sholat, sunnah-sunnahnya sholat itu wajib. Karena tidak bisa dihindari kewajiban untuk kita menuntut ilmu tentang sholat. Sebelum sholat apa? Bab wudunya kita harus paham. Nah, itu wajib. Selagi orang itu sholat dia tidak memakai aturan syariat tentang sholat, maka ya enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaftaridu alaihi ilmun ma yaqa'u lahu fi salatihi bi qadri ma yu'addi fardus shalah. Maka wajib untuk dia mempelajari ilmu salat, ya, sesuatu hal yang berkaitan dengan salat, ya, sekedar untuk apa? Dia bisa melaksanakan tentang ibadah salat dengan sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang mau belajar bab zakat, kapan mau mengeluarkan zakat? Oh, belum mau mengeluarkan zakat, ya sudah. Ya, maka tidak diwajibkan saat itu dia mempelajari ilmu zakat. Ya, sekiranya orang ingin mempelajari ilmu zakat, tijaro, nanti kalau dia berdagang baru dia pelajari. Karena kewajibannya untuk mengeluarkan zakat tijaro ketika dia berdagang. Begitu juga ketika apa? Mengeluarkan zakat fitrah. Ya nanti pas puasa pertengahan mau mengeluarkan zakat fitrah baru belajar. Ya, sehingga apa? Mengeluarkan zakatnya sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang nggak diwajibkan. Sekarang ini apa yang ibadah kita laksanakan sekarang itulah yang wajib. Ya, contohnya sholat. Ada yang mau nikah, maka saat itulah dia belajar. Ya, belajar tentang bab nikah. Sebelum menikah dia belajar dulu. Karena umumnya orang kalau udah nikah lupa udah. Belajarnya apa? Nyenengin bini, nyenengin suami. Belajarnya itu aja terus. Padahal itu otodidak, gampang itu ya. Yang tentang hukum-hukum Allah yang harus dipelajari tentang bab nikah. Kemudian yang kelima, minal ulumi ma laysa bidini wala syar'i bi hukmi asala ka ulumil lugha wal hisab wat tibi fa yazuzu an ta'alluma hadhil umum wa tata'allama li qasdil umuri dunyawiyyal mubahah. Adapun ilmu-ilmu yang tidak berkaitan tentang agama atau syariat dengan hukum asli seperti ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu kedokteran, maka diperbolehkan untuk mempelajari semua ilmu-ilmu di luar ilmu syariat Islam dan mempelajari dengan tujuan duniawiyah al-mubahah, diperbolehkan. Duniawiyah al-mubahah. Jadi kita belajar ilmu matematika, ilmu falak, ilmu kedokteran, tujuannya untuk mengobati orang. Ya tujuannya bukan untuk ibadah, ya ngobatin manusia dan tujuannya untuk menghasilkan duniawiyah, menghasilkan fulus, boleh-boleh saja. Nggak ada larangan. Orang mau jadi dokter mangga, orang mau jadi pedagang mangga, orang mau jadi ahli bahasa ini bahasa itu silakan, nggak jadi masalah. Walaupun itu tujuannya untuk dunia. Walau qasadal al-alimu biha wal muta'allimu laha amrad din wa dzalika fi ma yaslu tawassul bihi ila din wa yatawassalu bihi ila ilmu wa yusta'anu alaih kana lahu fi dzalika thawabun adzim. Kalau seandainya orang yang memahami ilmu matematika, ilmu kedokteran, kemudian mengajarkan ya laha amrad din sebagaimana diperintahkan agama, wa dzalika fi ma yasluhu tawassul bih, ya, itu untuk maslahat, yang menyampaikannya untuk agama, wa yatawassala bihi ilaihi wa yusta'anu alaih, ya, bisa menyambung atau bisa membantu orang, kana lahu fi dzalika shawabun azim, maka itu semua akan mendapatkan pahala yang besar. Orang kalau udah pinter, ya dia bisa bagi-bagi ilmunya. Ya, yang ahli montir, mekanik dia bisa bagi. Walaupun dia untuk tujuan pribadi dia, ya, materi dia enggak jadi masalah. Tapi kalau dia mau bagi-bagikan ilmunya, ya, supaya orang bisa lain, maka dia akan dapat pahala. Atau dengan keahlian ilmu duniawiyahnya dia bisa apa? Membuat maslahat umat Islam.
Seperti apa arsitek, ada ya arsitek muslim, dia pinter ngebangun, dia bangun masjid nggak mau dibayar, banyak itu ya. Ya, dia bikin masjid yang bagus, ya, biar Islam itu indah, banyak. Ada yang pinter apa nulis ya, kaligrafi Islam, dia tulis itu masjid-masjid dengan indahnya, walaupun di luar itu dia dapat fulus, tapi karena masjid ya dia lillahi ta'ala, maka dia akan dapatkan pahala. Ya, begitu juga orang-orang yang mempunyai keahlian-keahlian yang lain, keahlian bangunan, keahlian yang berbagai macam. Ilmu-ilmu di luar hukum syariat Islam itu diperbolehkan. Makanya tidak ada larangan untuk menjadi siapa saja. Ya, asalkan kita tidak lalai, tidak lupa untuk mempelajari hukum syariat Islam. Kalau seandainya dipadukan keduanya tersebut akan insya Allah. Ya, tapi minimal kita mengambil ilmu syariat Islam dulu. Kita pelajari ilmu Islam dulu, barulah kita pelajari ilmu dunia. Kana lahu bidzalika sawabun 'adzim wa min haitsu innal lil wasail hukmul maqasid. Karena sesungguhnya wasilah atau perantara hukmal maqasid dihukumkan ya, bagaimana dengan tujuannya. Al-hissi ala talabil ilmi al-awwal ruwiya an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisul ulama wa jahimu bi rukabikum. Diriwayatkan oleh sahabat Anas ibn Malik bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah kalian bersama ulama, wa zahimuhum, desaki mereka, bi rukabikum, dengan lutut-lutut kalian. Fa innallaha yuhyil quluba mayyitah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati, biduril hikmah, dengan cahaya hikmah, kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana menghidupkan ya, sebagaimana hidupnya ya bumi, muka bumi ini biwabilis sama, dengan turunnya hujan dari langit. Ini perintah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kita duduk dengan para ulama, dekati mereka, desaki dengan lutut-lutut kalian. Maksudnya di sini duduk ya, berbareng dengan mereka. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati. Ini satu keberkahan daripada majelis ilmu. Ketika kita duduk, nazarul alim barokah. Ya, nazarul alim barokah. Lihat orang alim aja udah insyaallah berkah. Ya, seburuk-buruknya orang, ya, sejahat-jahatnya orang ketika ketemu sama orang alim itu langsung dia ya ingat dosanya, ya ingat dia tidak seperti orang-orang umumnya bersih gitu ya. Pelaku maksiat itu ketika dia berjumpa dengan orang yang alim, orang yang selalu membawakan ilmu syariat Nabi SAW, dia akan ini ya. Tapi sama orang tuanya walaupun dia ngelawan gimana-mana, kalau ketemu ustadz tuh insya Allah luluh ya. Karena apa? Seorang yang membawakan ilmu agama itu mereka ya datang dengan penuh cahaya Allah Subhanahu dengan tuntunan Nabi SAW, maka akan menghidupkan hati-hati yang mati ya, sebagaimana ya muka bumi ini dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya hujan dari langit. Li ba'dihim ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman wa laysa ahu ilmin kama huwa jahil. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menganjurkan untuk kita, di mana kita tahu di sana ada ulama, di sana ada majlis, di sana ada orang alim, dekati. Ya, artinya dekat itu ambil ilmunya mereka, hadiri majlisnya mereka. Ya, bukan hanya sekedar salaman aja, tapi kita nggak pernah menghadiri majlis taklim mereka. Iya, terkadang orang merasa cukup dengan salaman aja, barokah udah. Iya, salaman udah. Emang barokah itu gampang apa? Enggak. Ya, kalau cuman salaman doang orang dapat barokah, banyak, pinter, hidupnya senang, ya semua orang nggak bakal ngaji. Akhirnya cuman salaman doang. Ustadz itu kerjanya ya nerima salaman doang. Ini kebanyakan orang yang bahlul begini, yang penting barokah pulang udah. Terkadang hadir di majlis taklim juga nongkrongnya di luar, nggak ngaji di dalam. Ya, alasannya apa? Ngadang ustadz, ngadang kiai. Iya. Yang penting jadi bansernya gitu ya, yang penting salaman. Inti hikmah nggak kayak gitu.
Ya, hikmahnya murid sama guru ya di pondok beda, sama hikmahnya di jalanan acara beda, nggak bisa disamakan. Artinya tetap ya, ente jadi pengawal ulama, tapi ente harus juga belajar ilmu dari ulama tersebut. Nah, jangan barokah pas pulang ke rumah nggak tahu apa-apa ilmu. Iya pas ya, iya. Yang haram-haram, yang halal walaupun label jaketnya majlis gimana mana ya nggak ada istilahnya, cukup untuk mereka sekedar memakai pakaian yang labelnya majlis tetap mereka harus menggali apa yang ada di ulama tersebut. Jadi dekati, hadiri ya, kemudian ambil ilmunya mereka, ikuti cara mereka. Ta'allam fa'in falaisal mar'u yuladu aliman wa laysa ahu ilmin kama huwa jahil. Belajarlah. Ulama, sebagian dari ulama menyatakan ta'allam, belajarlah, falaisal mar'u yuladu aliman, tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam keadaan alim, enggak ada. Orang yang dilahirkan itu enggak ada yang langsung pinter, enggak ada. Walaysa ahu ilmin kama huwa jahil, dan orang yang berilmu itu beda sama orang yang bodoh, enggak sama. Walaupun mukanya sekembar, walaupun pakaiannya sama, walaupun sarungnya sama, kokonya sama, yang pinter tetap pinter, yang bodoh tetap beda. Bahkan Allah nyatakan dalam Al-Quran, la yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Gak sama orang yang paham, orang yang tahu sama orang yang gak tahu itu berbeda. Nah, ini derajat yang berbeda. Orang yang alim, orang yang pintar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna kabiral qaum la ilma indahu sagirun idza iltafat alaihil mahafil. Jadi orang yang berilmu kaman huwa jahil, maka tidak seperti orang yang bodoh. Wa inna kabirul qaum, dan sesungguhnya pembesar satu kaum, la ilma indahu, ketika ilmu tidak ada di dalam dirinya, sagirun, maka walaupun dia besar di dalam kaumnya, sagirun idza iltafat alaihil mahafil, tetap dianggap kecil ketika mereka berada di perkumpulan. Perkumpulan pengajian, walaupun dia RT, walaupun dia lurah, walaupun dia kades, jabatan duniawi dia tinggi, tapi ketika mereka berada di antara orang-orang alim tetap mereka kecil. Walaupun mereka punya jabatan, harta, ini mantan ini berbagai macam ya, yang mana manusia umumnya hormat, angkat tangan sama mereka. Tapi ketika mereka duduk sama orang-orang soleh, duduk sama orang-orang alim, itu mereka dianggap kecil. Karena mereka bodoh, karena mereka tidak memiliki ilmu. Tetap di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang mulia adalah orang-orang yang orang-orang alim. Ya, tetap ulama nomor satu, bukan orang-orang yang berpangkat atau orang-orang yang terhormat. Karena hakikatnya orang-orang yang alim itu terhormat, yang mengangkat mereka, muliakan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang berpangkat dunia itu hanya manusia. Ya, seperti karyawan ya hormat sama direkturnya, ya di kantornya saja, di luar dia enggak lagi. Nah, tapi kalau orang alim itu di mana-mana saja. Ya, kemuliaan mereka, karena kemuliaan mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lil Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu hadhihi al-abyad, man lam yaduk dhulla ta'allum sa'atan tazarra'a dhullal jahli tula hayatih. Imam Syafi'i dalam diwannya, dalam magalnya menyatakan, barang siapa yang tidak merasakan dhullat ta'allum, hinanya mencari ilmu, susahnya mencari ilmu, sa'atan, walaupun sesaat, tajarra'al juhlal jahli tula hayati, maka dia akan merasakan atau meneguk hinanya kebodohan selama masa hidupnya, sepanjang hayatnya. Ya, orang yang tidak pernah merasakan sulitnya mencari ilmu, susahnya mencari ilmu, letihnya mencari ilmu, ya, artinya dia nggak pernah belajar, makanya dia nggak susah. Karena dia nggak pernah menghadiri majlis, makanya dia tidak merasakan capeknya menghadiri majlis. Maka orang tersebut akan merasakan ya hinanya kebodohan sepanjang masa hidupnya, penyesalan. Penyesalan dengan penyesalan. Wa man fatahu ta'limu waqta syababi, dan barang siapa yang menyia-nyiakan waktu untuk belajar di masa mudanya, fakabbir alaihi arba'an liwafati, maka berikan takbir
4 kali akan wafatnya. Ya, karena dalam maqal al-jahil guburun qabla guburihim. Ya, orang yang bodoh itu ya, seperti kuburan walaupun mereka belum dikubur. Wa ajsaduhum mautun ya, wa ajsaduhum guburun qabla guburihim. Al-jahlu mayitun ya. Orang-orang bodoh itu bagaikan mayat. Makanya ketika ada orang muda ya, matanya masih bisa melihat, telinganya masih bisa mendengar, kakinya masih bisa melangkah jalan yang jauh ya, dia masih punya tenaga fisik ya, maka di situ harus menggunakan masa mudanya tadi untuk mencari ilmu. Kalau seandainya masa mudanya dia sia-siakan hanya untuk hanya untuk main-main saja ya, hanya untuk yang nggak sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka ibaratnya ini orang udah meninggal ya, maka sholatkan dengan 4 takbir seperti sholat jenazah. Makanya dalam hadis Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin ya, jagalah 5 sebelum datang yang 5, di antara syababaka qabla haramik ya, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau udah tua ya, mata udah rabun ya, telinga udah nggak denger lagi ya, makanya sekarang orang tua malu mau belajar ya, malu, apalagi yang belum bisa ngaji Al-Quran mau alif ba ta lagi, ya Allah malu deh, malu sama cucunya udah khotam Al-Quran, kakeknya belum bisa baca Al-Quran. Makanya kita gunakan kesempatan sekarang ya, belajar nggak jadi masalah, walaupun sudah tua, walaupun sudah ini, walaupun penyesalan datang ya, Imam Syafi'i pun pernah menyatakan dalam diwannya, beliau pun merasa menyesal, ini seorang imam besar. Dinyatakan dalam maqalah Imam Syafi'i, idza fakkartu fi nadami qara'tu sinni ghadadtu anamila wa qara'tu sinni. Dinyatakan Imam Syafi'i, kalau aku melihat masa lalu itu aku terkadang menyesal ya, seakan-akan menggigit jari lalu menggerakkan gigi, kenapa dulu nggak kayak kenapa dulu ya, itu penyesalan. Itu Imam Syafi'i, imam besar. Apalagi kita ini kadang-kadang kita nyeselnya ya pas lagi malu aja ya, nyeselnya itu kadang-kadang ya cuman sekedar untuk menutupi aib ya. Kalau sekarang memang kita ya nggak menyesal. Nanti di akhir ya, dari hayat kita akan mendatangkan penyesalan, yang mana penyesalan tadi nggak bisa balik lagi. Coba dulu aneh belajar, coba aneh dulu deketi ulama, coba ini enggak ya. Nah inilah kesempatan kita, selagi kita masih memiliki kesehatan, selagi kita mendapatkan rezeki dari Allah, alhamdulillah, nikmat sehat terus, mata terang terus ya, telinga kita masih ya gampang untuk mendengarkan ilmu-ilmu ya, kita hadiri majlis ya, kita istiqomah mencari ilmu agama. Kemudian hayatul fata wallahi bi ilmi wa tuqa idza lam yakuna la tibara li dzati. Ya, hidupnya seorang pemuda wallahi demi Allah bil ilmi wa tuqa, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna la tibara li dzati. Kalau seandainya seorang pemuda tidak memiliki ilmu dan ketakwaan, la tibara lidzatihi, maka tidak bisa dijabarkan atau tidak bisa diiktibarkan bagaimana sifatnya lagi itu seorang pemuda, udah pasti dia tidak berilmu, dia tidak bertakwa, sudah pasti akan melenceng, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya mending kalau masih pemuda nggak belajar ya, dia maksiat, akhirnya nanti tobat kemudian belajar lagi, kembali hijrah. Nah ini yang dikhawatirkan, Allah nggak kasih hidayah, sampai tua gitu aja maksiat aja terus. Ada tuh banyak dari masa mudanya itu dosa aja tuh, sampai tua nggak tobat banyak. Masih mending yang pemuda, yang mana usianya ya hanya dia mengalami masa muda ya, habis itu masa mudanya sudah lewat, kemudian dia berkeluarga, kemudian dia kembali lagi kepada Allah. Artinya dia dosanya bikin 10 tahun ya, 50 tahun dia bikin ibadah. Ini yang dikhawatirkan ya, sepanjang umurnya, semasa hidupnya hanya dosa. Al-manhajus sawi mamislu diwan Syafi'i. Yang keempat, gila man lam yata'allam fi sigarihi lam yataqaddam fi kibarihi.
Dan di dalam Diwan Syafi'i juga menyatakan Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak belajar di masa kecilnya, lam yataqaddam fi kibarihi, maka dia tidak akan maju fi kibarihi, di masa usia dewasanya. Man lam yata'allam fi sigari, barang siapa yang tidak belajar menuntut ilmu di masa kecilnya, lam yataqaddam fi kibarihi, maka dia tidak akan maju fi kibarihi, di usia dewasanya. Artinya ya ilmunya waktu dipelajari di masa kecil itu udah pasti bermanfaat di masa dewasa. Ya seperti kita belajar ngaji, ya belajar Iqra di masa kecil. Dewasa kita udah tinggal baca Al-Quran, Al-Quran. Tapi ketika kita masa kecilnya nggak pernah ngaji Iqra, nggak pernah tahu bagaimana cara membaca Al-Quran, udah dewasa repot, nggak bakal maju-maju. Ya gitu aja, Iqra-nya nggak khotam-khotam, balik 5, balik 1 lagi, balik 5, balik 1 lagi. Ya, karena apa? IQ, ya, kecerdasan seseorang atau akalnya seseorang itu di masa kecil sama dewasa beda. Ya, orang kalau anak kecil ya di masa muda itu belajar itu masih enak itu. Ya, karena otaknya belum, akalnya itu belum penuh. Ya, makanya dinyatakan khairul mawahib al-aql. Ya, dinyatakan sebaik-baiknya hadiah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-aql. Yaitu akal yang sempurna, akal yang cerdas. Wa syarrul masaib al-jahl. Ya, seburuk-buruknya musibah adalah bodoh. Ya, akalnya dia gunakan ya di saat ya, sudah lewat waktu untuk digunakan. Ya, di masa mudanya itu akalnya digunakan untuk menuntut ilmu, terus di masa dewasanya ilmunya itu tinggal diamalkan. Tapi ketika di masa yang sudah lanjut, akalnya sudah mulai berkurang, maka ilmu yang dia dapati walaupun dia belajarnya banyak ya hanya sedikit. Karena apa? Otak akalnya udah nggak nampung lagi, udah ngurus bini, ngurus anak, ngurus incu, ngurus dagangan, ngurus ini, udah hafal hari ini 1 hadis, besok lupa. Nah, itulah kesempatan kita di masa otak kita masih kencang, usia kita masih minim, kita gunakan. Kan sampai nanti kita di masa tua ingin belajar lagi tapi enggak. Tapi itu semuanya hakikatnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada di masa mudanya orang itu ya sulit untuk belajar, tapi dapat hidayah di masa tuanya dia malah bertambah kecerdasannya seperti orang-orang dahulu. Orang-orang dahulu itu makin tua tetap belajar. Ya, sampai maut menjemput mereka tetap dalam majlis ilmu. Min kalami Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqahu qabla an tusawwadu qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ma'nahu yustahidu fi kamali ahliyatikum. Adapun di antara ucapan daripada Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah, mencari ilmu lah sebelum kalian tusawwadu. Ya, tusawwadu di sini kalau kita secara bahasa sawwada yusawwidu bimakna al-aswad, hitam. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, maknahu, adapun maknanya daripada ucapan sahabat Umar ibn al-Khattab, artinya istahidu, bersungguh-sungguhlah kalian fi kamali ahliyatikum, dalam menyempurnakan ahliyatikum, itu keluarga-keluarga kalian, wa antum adba'un qabla an tasiru sadatan, dan kalian adalah pengikut sebelum kalian menjadi pemimpin yang diikuti. Fa innakum, sesungguhnya kalian, idza sirtum sadatan, apabila kalian menjadi seorang pemimpin, madbu'ina imtana'tum minat ta'allum, banyak orang yang ikut kepada kalian, intana'tum minat ta'allum, maka niscaya kalian akan menolak untuk belajar. Lirtifai manzilatikum, karena sudah terangkatnya kedudukan kalian, wa kasrati asghalikum, dan sibuknya urusan kalian. Nah, ini yang dinyatakan oleh Imam Nawawi atas ucapan Sayyidina Umar ibnul Khattab. Kita belajar sebelum jadi pemimpin, kita harus belajar. Seorang suami itu dia hendak menjadi seorang imam untuk istrinya. Sebelum itu dia pengikut makmum ngikutin ke orang tuanya. Di saat itulah dia penting untuk belajar.
Jadi ketika orang ingin jadi pemimpin, hendaknya dia belajar dulu untuk memimpin. Karena ketika seseorang pemimpin sudah jadi pemimpin, dia nggak sempat belajar, maka untuk dia berat. Karena banyak orang yang mengikuti dia. Nah itulah orang kalau udah punya kelompok yang banyak malu. Iya, nggak mungkin ya, pemimpinnya bodoh, sedangkan pengikutnya itu banyak. Otomatis ya malu. Ya, kita bisa bayangkan. Ya, ada seorang pemimpin dia nggak ngerti apa-apa. Ketika dia ya, turun level ke bawah lagi ya malu, gengsi. Dan karena kesibukan yang luar biasa sehingga menghalangi mereka untuk menuntut ilmu agama. Wa hadza ma'na qouli Imam Syafi'i radhiyallahu taala, dan adapun ini seperti makna bagaimana ucapan Imam Syafi'i, tafaqqah qabla an tar'asah, maka belajarlah kalian sebelum kalian menjadi seorang pemimpin. Fa idza ra'asta fala sabila ila tafaqquh. Kalau seandainya kalian sudah jadi pemimpin, maka tidak ada jalan untuk menuntut ilmu lagi. Artinya ya nggak mungkin jenderal mau belajar balik nol lagi seperti tentara. Atau seorang yang udah dianggap guru, nah ini bahaya ya. Sekarang ini banyak di akhir zaman, ya udah dimuliakan, ya, udah banyak pengikutnya, umatnya udah banyak, padahal ya pengagumnya sudah banyak, padahal dia bodoh. Dia mau balik nol lagi itu sulit, ya, karena egonya tinggi tadi. Ya, kalau seandainya dia balik ke bawah lagi, ya bubar, pengikutnya kabur. Terkadang-kadang ya mereka menutupi kebodohan ya mereka itu dengan berbagai macam-macam, ya, sehingga nggak kelihatan oleh pengikutnya bahwa mereka itu adalah orang bodoh. Ya, bayangkan ya, kalau kiranya ada satu majlis taklim atau ada satu tempat dipimpin oleh orang yang nggak ngerti sama sekali, yang tidak pantas untuk memimpin majlis taklim, tapi pengikutnya banyak. Pengikutnya banyak. Ketika dia turun atau ketika dia balik awal lagi, ya, dia belajar lagi, akhirnya pengikutnya menyatakan, oh ternyata saya mengikuti orang yang ya nggak paham sama seperti saya. Apa gunanya saya menghormati orang yang levelnya sama seperti saya? Gambarannya seperti itu. Gambarannya seperti itu. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab menyatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Ya, belajarlah ilmu kalian sebelum ya, muka kalian menjadi hitam. Artinya sebelum kalian menyesal. Memimpin ya hendaknya kita belajar bagaimana cara memimpin. Seorang suami harus belajar bagaimana caranya dia ya, mendidik istrinya sebelum istrinya mengikuti apa yang dinyatakan oleh suami. Istaka wahidun ilal Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad gillatar rizki faqala lahu ahmil kitabak watlubil ilmah. Dan dinyatakan juga bahwasanya ada seorang murid Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengeluh, qillatur rizki, enggak punya fulus, rezekinya sempit. Ya, apa yang dinyatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, faqala lahu ihmal kitabak, ya, bawa kitabmu, watlubil ilma, dan carilah ilmu. Karena apa? Ketika ada seseorang mengeluh gara-gara tentang rezeki sehingga dia tidak bisa menghadiri majlis, tidak menghadiri pengajian, nah, hakikatnya ya, ini orang enggak paham. Ini orang nggak tahu bahwasanya rezeki orang yang menuntut ilmu itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada alasan. Ya, jangan sampai ada alasan tidak menghadiri majlis taklim atau pengajian gara-gara mau cari duit. Ana jadwal ana cari fulus, cari ini. Orang yang nyari ilmu itu udah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap kita gunakan. Ya, waktu-waktu untuk kita mengaji ilmu, waktu-waktu kita untuk mencari usaha. Ada waktu kita untuk menjadikan usaha kita itu menjadi berkah dengan adanya ilmu. Makanya Al-Habib Allah Haddad menganjurkan ketika ada muridnya yang mengeluh tentang qillatur rizki, ya, sedikitnya rezeki, ya nggak punya fulus, nggak punya bekal, bawa kitabmu, lanjutkan belajar. Karena apa? Hakikatnya orang yang menuntut ilmu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalamul Habib Alwi bin Syahab. Dan terakhir, qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, lima ji'tu ila Sayyidina Ahmad Dahlan awalan qala li utrukil aurat kullaha wa tulubil ilmah. Kemudian anjuran dari salafun saleh tentang untuk mencari ilmu, sebagaimana diceritakan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas
Lima jitu ila Sayyid Ahmad bin Dahlan, ketika beliau datang ke gurunya beliau Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Qala utrukil aurat kullaha watlu bil ilmah. Pertama kali ketika beliau datang, ini Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas Sahibul Qirtas, yang ngarang syarah daripada Ratibul Attas Sahibul Qirtas, yang mana beliau dilahirkan di kota Huraidhah, Hadramut. Kemudian beliau belajar, udah alim, udah pinter di Hadramut. Beliau melaksanakan ibadah haji ke kota haram, ke kota Mekah. Lalu beliau belajar lagi sampailah beliau berjumpa dengan Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Haramain, yang mana Imam Ahmad Zaini Dahlan saat itu menjadi Mufti Haramain. Ya, Mufti Haramain seorang ahli fatwa kota Mekah dan kota Madinah. Di saat itu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mendawamkan Ratibul Attas. Karena sudah pasti, karena dari kakeknya beliau adalah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pengarang daripada Ratibul Attas. Dan kebiasaan daripada marga Al-Attas, ya, kalangan habaib yang marga Al-Attas sudah pasti. Ya, mereka melazimkan, mereka mendawamkan Ratib Al-Attas. Tapi ketika Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas datang ke gurunya Imam Ahmad Zaini Dahlan, ya, lagi baca Ratib disuruh berhenti. Disuruh utrukil aurat kullaha watlu bil ilmah, berhenti. Utrukil aurat, tinggalkan wirid-wiridmu semuanya, watlu bil ilmah, cari ilmu. Fataraktuha imtisalan li amri. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas meninggalkan, karena patuh nurut dengan perintah guru. Illa ratibu ma taraktu, kecuali Ratib Al-Attas yang aku tidak tinggalkan. Jadi wirid-wirid yang dibaca oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ini semua ditinggalkan semua, atas perintah gurunya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, kecuali baca Ratib nggak tinggal. Tsumma qala li hatta Ratib, kemudian Imam Ahmad Zaini Dahlan mengatakan lagi kepada Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, hatta Ratib, sampai Ratib itu disuruh tinggalkan. Fataraktu, maka aku tinggalkan. Faja'anil Habib Husain bin Umar wa amarani bi qiraatih. Nah, ini luar biasanya, ya. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas udah alim, ini sekelas beliau, ya, ketika bertemu dengan gurunya saja patuh untuk meninggalkan semua aurat-aurat. Karena apa? Begitu pentingnya ilmu agama dibandingkan aurat. Nah, kalau sekarang ini kebalik, ya, majlis aurat, majlis wirid paling rame, ya, majlis ilmu sepi. Sekarang paling rame ini majlis maulid di mana-mana rame, majlis rotib di mana-mana rame. Ya, ziarah ke makam-makam paling rame, cuman kalau disuruh ngaji bab halal haram sepi. Udah sekarang waktunya udah. Orang kalau diajak kumpul doa, godok hajat udah. Iya. Apalagi dibilangin sama ustadznya, oh ini fadilahnya bisa ngebebasin utang, rezeki bertambah, wah berbagai macam dengan hayalan duniawi, ya rame loh udah pasti. Ya, apalagi khususnya ibu-ibu, gampang rezeki buat suaminya, dia bilang gitu ya. Baca ini, minta tambahan lagi, padahal udah 1 jam wiridnya, minta tambah lagi, Ustadz ada nggak doa khusus? Nah, ini udah kebiasaan orang sekarang. Tapi padahal hukum agama mereka nggak peduli bagaimana sholat biar khusyuk, bagaimana sholat itu sah benar-benar, nggak paham. Nah, ini sekelas Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas saja gurunya nyuruh ninggalin baca, hatta Ratib tinggalin. Karena apa? Ilmu di atas segala-galanya. Ya, karena Ratib itu ada, ya, wirid itu adalah vitamin. Setelah apa yang wajib kita makanan pokok. Ya, ilmu adalah makanan pokok. Ilmu dulu kita pahami, nanti wirid-wirid itu gampang vitamin untuk supaya kita lebih gemuk, lebih sehat. Tapi kalau seandainya kita makan vitamin doang, bahan pokoknya, ente kalau makan nasinya ente tinggalin. Ya, udangnya aja ente makan, ikannya aja ya nggak kenyang. Begitu juga ilmu, kalau cuman sekedar wirid aurat, ya, kalau nggak ada ilmunya 0, kosong, nggak paham. Inti sholawat, oh bagus, maulid bagus, rotib wah luar biasa, fadilah udah luar biasa. Tapi kalau ilmu agama inti 0, sama aja bahlul, sama aja. Ya, inti mau ngajarin bini inti pakai rotib, baca rotib. Orang butuh ilmu, karena ilmu adalah segalanya. Kemudian fataraktuhu faja'anil Habib Husain bin Umar wa amarani bi qiraati. Kemudian datanglah Habib Husain bin Umar wa amarani bi qiraatihi, dan memerintahkan kepadaku untuk membaca. Falam akrahu tsumma ja'ani, kemudian aku tidak tetap membaca. Ya, datang Habib Husain bin Umar. Ya, datang
ya, mendengar cerita Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas disuruh berhenti sama gurunya Imam Ahmad Zaini Dahlan, disuruh baca lagi, jangan kau tinggalkan. Tsumma ja'ani Habib Umar awalan wa saniyan, kemudian 2 kali datang lagi Habib Husain bin Umar, wa saniyan sampai ketiga kali, ya'muruni bih, untuk memerintahkan aku baca rotib lagi. Wa tsalitsa marratin ja'a yuhaddidu kal ghadbani, sampai 3 kali Habib Husain bin Umar ya seakan-akan wajahnya nampak marah kepada Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas karena meninggalkan baca rotib. Fa'awattu qira'atahu wa azazani fi, maka aku membacanya sekedar mengikuti bacaan daripada Al Habib Husain bin Umar. Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas enggak baca sendiri tapi ngikutin Habib Husain bin Umar baca, dia baca rotib, wa azazani fihi, dan mengijazahkan kepadaku. Terjemahnya Al Habib Ahmad Al-Attas. Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas luar biasa loh. Beliau adalah salah satu guru daripada Al Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad. Guru daripada Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Guru daripada para ulama. Bahkan diantaranya muridnya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas adalah Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang mengarang kitab Syama'il Rasul yang kita biasa rutin. Nah, itu Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu adalah muridnya Al Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini luar biasa, udah alim, udah jadi ulama, cuman dapat guru baru lagi disuruh ninggalin rotibnya, ya ditinggalin karena patuh dengan guru. Kalau kita ini alim bukan, ulama bukan, ya rotib kadang baca enggak, wirid juga sedikit gitu ya. Nah, majelis jarang, paling wiridnya apa? Ya rozak gitu ya. Paling ya goni, ujungnya ya fulus. Majelis ilmu kita tinggalkan, makanya sayang. Anil Imam Sya'rani annahu kana yahsulu lahu suda' fi ra'sihi bisabab tikrarihi mahfudhatihi fi habasil nafas. Kemudian diriwayatkan bahwasanya Imam Sya'rani dinyatakan beliau sempat pusing-pusing di kepalanya dengan sebab beliau mengulang mahfudhatihi, hafalan-hafalan beliau ma'a habatin nafas, dengan ya luar biasa. Wa yukhbaru Syekh Zakaria Al-Ansari bidzalik. Kemudian beliau memberikan kabar kepada gurunya Imam Zakaria Al-Ansari tentang kepalanya yang agak pusing, mengalami sakit kepala karena banyaknya hafalan yang dihafalkan. Adapun maksudnya Imam Sya'rani membicarakan ini kepada gurunya, talabur rukhsah litahallub an huduri darsi, untuk tidak hadir di pengajiannya Imam Abi Zakaria Al-Ansari. Jadi ya minta izin, kepalanya sedang sakit sama gurunya ini supaya enggak hadir karena banyaknya hafalan. Fayaqulu iqra'al ilma wanwi istisfa bih. Apa yang dinyatakan Imam Abi Zakaria Al-Ansari kepada Imam Sya'rani? Bacalah ilmu, bacalah kitab. Wanwil istisfa bih, dan niatkan untuk menjadi obat dengan membaca kitab tersebut dengan penyakitmu. Yahsulullah kasyifa, maka engkau akan sembuh. Fayanwi istisfa bil ilmi fayahsulu lahu syifa, maka Imam Sya'rani mengurungkan niatnya untuk tidak hadir ke majlis gurunya tadi, dan dia hadir ke majlis gurunya tadi, fayanwil istisfa, kemudian niat untuk mencari kesembuhan bil ilmu, dengan majlis ilmu, fayahsulu lahu syifa, maka dia akan sembuh. Kalam Al Habib Idrus Al-Habsyi. Ini ulama Imam Sya'rani. Pusingnya juga bukan mikirin utang, mikirin fulus, mikirin macam-macam. Pusingnya karena banyak hafalan. Sehingga hafalannya enggak sedikit Imam Sya'rani. Hadisnya ribuan. Al-Qur'annya tafsirnya. Gurunya aja Imam Abi Zakaria Al-Ansari. Pengen enggak hadir, artinya enggak hadir tuh karena kepalanya mungkin wallahu a'lam, mungkin migrain apa gimana. Akhirnya dengan saran gurunya tadi hadir. Niatkan untuk hadirnya tadi untuk menjadi obat. Hadir, akhirnya sembuh. Nah, kita kadang-kadang pusingnya bukan karena hafalan. Karena nota nggak kebayar. Karena tumpukan utang kita banyak. Hadirnya kita alasan ini. Orang kadang-kadang ditanya, kenapa nggak hadir kemarin? Oh, bini aneh begini. Emang ente doang yang punya bini? Banyak orang punya bini. Anak aneh begini. Apa ada dengan anak? Anak semua orang punya anak. Yang hadir majlis pun punya anak.
Ada bagian-bagiannya untuk kita di keluarga, ada bagian-bagiannya untuk kita membahagiakan keluarga. Dan intinya kita majelis taklim ini juga hakikatnya untuk menyenangkan, membahagiakan keluarga. Kita bawa berkah dari majelis ilmu itu ke rumah. Istri kita senang, anak kita bakal senang dengan ilmu yang kita pahami selama ini. Artinya kita bisa menjadikan istri kita istri soleha, anak kita anak-anak yang soleh dan soleha dengan ilmu. Bukan menyatakan mereka menjadi penghalang. Ini kadang-kadang suami yang kayak gini nih repot juga. Ya, padahal istrinya nggak ngelarang dia hadir majlis, padahal anaknya nggak macem-macem, cuman alasan. Ya, cuman menjadikan alasan. Istri anak rewel gini-gini, anak-anak rewel kayak gini-gini, padahal ya nggak ada apa-apa. Giliran main kemana-mana ya bebas-bebas aja inti. Iya, cuman karena bawa roti pulangnya istri seneng, ini bawa pahala nggak beda sama sama, yang dibawa adalah keberkahan. Dan yang terakhir minal ulumi ma laysa bidini. Bukan. Qala Malik ibn Dinar rahimahullah taala man talaba al-ilma li nafsihi fal qalilu minhu yakfi. Berkata Imam Malik bin Dinar, barang siapa yang mencari ilmu untuk dirinya, fal qalilu minhu yakfi, maka ilmu yang sedikit cukup untuk dirinya. Wa man talabal ilma lin nasi fa hawaijun nasi katsira. Dan barang siapa yang mencari ilmu untuk manusia, maka kebutuhan manusia sangat banyak. Artinya ketika kita mencari ilmu untuk pribadi kita sendiri, maka ilmu yang sedikit itu cukup. Artinya dengan ilmu sedikit itu kita bisa mengamalkan, cukup untuk kita. Tapi ketika kita kebutuhan kita banyak, maka ilmu kita juga harus banyak. Ya. Tapi ketika dia hendak berkeluarga, maka ilmunya itu agak banyak sedikit, nggak cukup sedikit. Ya, kalau seorang bujangan ya sholat dia sendiri, makan dia sendiri, tidur dia sendiri, dia cari pulus juga untuk sendiri. Jadi ketika dia berkeluarga, maka ilmu itu harus dia lebih tingkatkan lagi. Karena apa? Kebutuhan dalam rumah tangganya itu membutuhkan ilmu yang banyak. Begitu juga ketika seseorang itu naik lagi levelnya. Ketika seorang itu menjadi seorang mandor atau pengusaha, maka dibutuhkan ilmu yang banyak lagi. Begitu juga seorang ustadz, seorang guru. Ketika dia banyak murid, maka kebutuhan manusia banyak. Dia harus bisa bab ini, sehingga bisa mencukupi kebutuhan manusia. Makanya kita belajar itu bukan bab fikih doang, tapi bab tauhid, bab fikih, bab sejarah Nabi. Ya, karena ilmu ini banyak. Karena urusan hidup kita juga banyak. Urusan kita bukan di rumah saja, di luar juga banyak. Sama tetangga kita, sama keluarga kita, saudara-saudara kita, sama teman-teman kita. Ya, hakikatnya ilmu yang sedikit itu lebih baik ketika bisa bermanfaat untuk diri kita. Ketimbang ilmu yang banyak tapi untuk kita sendiri saja nggak manfaat, apalagi untuk orang lain. Maka dengan ilmu sedikit itu yang penting diamalkan. Ketika kita bisa mengamalkan ilmu yang sedikit, insya Allah barokah. Keberkahannya sama seperti ilmu yang banyak. Ketika kita bisa mengamalkan untuk diri kita, keluarga kita, insya Allah ada anugerah dari Allah SWT sehingga kita bisa mengamalkan lagi untuk orang lain dan orang yang banyak. As-safaru li talabil ilmi wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan sedikit kita membaca tentang fadilah, anjuran untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan hati kita, semangat kita untuk selalu istiqamah dalam mencari ilmu agama, dan mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita di lingkungan kita, mudah-mudahan tergugah hati mereka untuk menghadiri majlis, dan mudah-mudahan tergugah untuk mereka memahami hukum syariat Nabi SAW, sehingga kita bisa bersama-sama menggapai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majlis ini, ada permintaan doa syifa. Al-Fatihah ala niyati syifa, khususan Samsul Sudrajat bin Bapak Asad Sudrajat wa Muhammad Khalil Ibrahim Suryaman bin Lutfi Maulana, summa Muhammad Kainu Al-Ghifari Suryaman bin Lutfi Maulana. Anallah yashfihim shifaan ajilan la yugadiru saqaman wala alaman bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisyaril Fatihah. Al-Fatihah ala niyati shifaan wa taysir.
As-sihha wal afiyah fil wiladah Widya Agustina binti Bapak Muhsin. Anallah yarzuqu waladan ay yarzuqha aulada salihan wa yarzuqu taysir wa salah wal falah wa bulughul munah. Amma ya bali maqasidina wa sallallahu bi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Allahumma aghna bi ilmi zinna bi hilmi wa akibna bi dhakwa jamilna bil afiyah. Allahumma yashfi shifaan ajilan la yughadiru saqaman wa la alaman. Allahumma shalli ala sayidina musallatan li kulli da'in dawa'an wa li kulli illatin shifaan wa ala alihi wa sallim. Allahumma aghna bi ilmi zinna bi hilmi wa akibna bi dhakwa jamilna bil afiyah. Allahumma zidna ilma ladunni wa azna safihan wa habu ya ghani rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina bi hurmatihim wa amina bi tariqatihim wa mu'afati min al fitani. Allahumma hdina bi hudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridaq wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asab wa subhanallahi wa ni'mal wakil. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.